Akhirnya ikhwah, setelah pekan lalu kita membicarakan tentang firqatun najiyah, golongan yang selamat di dunia dan selamat di akhirat. Selamat di dunia dari kesesatan, selamat di akhirat dari ancaman api neraka. Itu di bagian pertama. Sekarang kita lanjutkan. Kalau demikian, manhajnya firqatun najiyah itu seperti apa? Seperti apa jalannya orang yang selamat itu? Nah, kalau pekan lalu golongan yang selamat, lalu jalannya seperti apa golongan yang selamat itu? Nah, kita di halaman 5, 6, 7 ya. Kita lanjutkan nanti halaman 5, halaman 6 ya. Kita di halaman 5 dulu. Golongan yang selamat itu ialah golongan yang setia. Yang setia dengan cara satu, berpegang teguh kepada Al-Quran, sunnah Rasul, dan sunnah sahabat. Ya. Jadi golongan yang selamat itu ialah golongan yang setia dengan Al-Quran, sunnah Rasul, dan sunnah sahabat. Dengan cara apa? Satu, berpegang teguh. Langsung kita rangkaikan dengan yang kedua, segera kembali kalau nanti terjadi perbedaan pendapat. Dan yang ketiga, tidak mendahului. Jadi 3 nomor ini yang kita lihat di papan tulis ya. Golongan yang selamat itu jalannya adalah dengan setia kepada Al-Quran, sunnah Rasul, sunnah sahabat, dengan cara satu, berpegang teguh. 2, segera kembali ketika terjadi perbedaan pendapat. Dan yang ketiga, tidak mendahuluinya. Nah, 3 poin ini, 3 subjudul ini yang akan kita bahas pada malam ini insyaallah. Kita awali yang pertama, yaitu berpegang teguh. Berpegang teguh kepada Al-Quran, sunnah Rasul, dan sunnah sahabat. Yaitu kitabullah Al-Quran yang telah diturunkan Allah kepada Rasulnya, yang beliau jelaskan kepada sahabatnya dalam hadis-hadis yang sahih. Beliau memerintahkan umat Islam agar berpegang teguh kepada keduanya. Keduanya yang dimaksud adalah Al-Quran dan As-Sunnah, baik sunnah Rasul maupun sunnah sahabat. Dalilnya hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Al-Hakim dan disahihkan oleh Fadilatul Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum syai'ain, aku tinggalkan untukmu 2 hal. Ya.
Aku tinggalkan untukmu dua hal. Kalau di kitab dua perkara. Sebagian ada juga orang alergi mendengarkan perkara itu. Ya. Satu perkara sekian ratus juta. Sekian perkara sekian ratus juta. Kan hukum bisa dibeli sekarang. Wah, enggak mau bicara perkara. Ya udah, kita ganti. Ya, syai'ain dua hal. Ya. Jadi istilah tidak harus pas dengan kitab. Lan tadillu ba'dahuma, kalian tidak akan tersesat apabila berpegang teguh kepada keduanya. Ini jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dari kecil sudah disebut dengan al-amin, orang yang bisa dipercaya. Ya. Belum menjadi Rasul, Muhammad kecil sudah digelari oleh teman-temannya dengan apa? Al-Amin, orang yang bisa dipercaya. Karena beliau tidak pernah bohong, beliau tidak pernah dusta. Nah, apalagi ini beliau sampaikan setelah diangkat menjadi Rasul. Maka mustahillah ada kedustaan dalam perkataan beliau ini. Nah, jadi beliau menyampaikan jaminan kalian tidak akan tersesat apabila berpegang teguh kepada keduanya. Dua hal itu adalah kitaballahi wa sunnati. Kitabullah Al-Quran dan sunnahku. Kitabullah Al-Quran dan sunnahku. Baik sunnah yang bersumber dari qauliyah, perkataan beliau, ataupun bersumber dari fi'liyah, perbuatan beliau, ataupun yang bersumber dari taqririyah, persetujuan beliau. Itu semuanya sunnah. Itu semuanya menjadi jaminan bahwa kita tidak akan tersesat selagi mengikuti hal-hal yang kita sebutkan tadi. Wala yatafarraqa hatta yarida 'alayya al-haud. Keduanya tidak akan pernah berpisah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sehingga mendatangiku di telaga. Sehingga mendatangiku di telaga. Maksudnya sampai kiamat. Dua hal ini tidak akan pernah berpisah. Qala Allah Al-Quran wa qala Rasul, hadis Nabi yang sahih. Kenapa ditegaskan oleh Nabi seperti itu? Karena memang apa yang terjadi pada hari ini sudah disampaikan oleh Nabi, sudah diingatkan oleh Nabi, bahwa pelan tapi pasti ada usaha untuk memisahkan antara Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, tentu kita pernah mendengar ada satu aliran yang sempat eksis di tanah air kita ini, namanya aliran inkar sunnah. Aliran inkar sunnah. Merebak aroma yang tidak sedap ini di daerah Pasar Rumput sana. Ciri-cirinya, sholat mereka sudah mulai meninggalkan azan, sudah mulai meninggalkan iqamah. Kalau ditanyakan, kenapa enggak pakai azan? Kenapa enggak pakai iqamah? Jawabannya enteng. Azan tidak ada dalam Al-Quran, iqamah tidak ada dalam Al-Quran, tapi kan ada dalam hadis. Wah, hadis kami tidak pakai hadis. Hadis itu bikinan Muhammad. Muhammad itu manusia biasa. Jadi ingkar sunnah, ingkar Rasul, ingkar Muhammad, inilah fenomena yang pernah terjadi di negeri kita. Padahal disadari atau tidak, ingkar sunnah sama saja dengan ingkar Quran.
Ingkar Muhammad sama saja dengan mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena memang Allah Subhanahu wa taala pernah mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu." Al-Hasyr surah yang ke-59 ayat 7. Apa saja yang diberikan oleh Rasul, ambil olehmu. Yang diperintahkan Rasul, kerjakan, laksanakan olehmu. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang dilarang oleh Rasul, tinggalkan olehmu. Perintah Allah seperti itu. Lalu sekarang ada usaha untuk mengingkari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengingkari sunnah Rasul. Sadar ataupun tidak, berarti sama saja dengan mengingkari Allah Subhanahu Wa Taala, mengingkari Al-Quran. Nah, itulah perlunya disampaikan oleh Nabi, walayyatafarta yarida alayyal haud. Kedua-duanya, Al-Quran dan As-Sunnah, tidak akan pernah berpisah sampai hari kiamat, sampai mendatangiku di telaga nanti di hari kiamat. Ya, itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua ada di An-Nisa surah yang keempat ayat 59 dan 65. Ya, itu semuanya ada dalam kitab. Ya, tidak perlu buka mushaf. Ya, kecuali nggak pegang kitab. Ya, saya anjurkan supaya ilmu ini tidak tercecer sepanjang jalan. Masing-masing kita koleksi kitab ini. Kalau tidak, catat. Kalau tidak punya kitab ini, catat. Ya, karena kitab yang kita pegang hanya untuk dalam masjid, tidak boleh dibawa pulang. Ya, bagaimana nanti mengulangnya di rumah, murajaah di rumah? Dia punya kitab sendiri atau catatan sendiri. Kata Nabi, qayyidul ilma bil kitab. Ikat ilmu itu dengan tulisan. Apakah dengan tulisan ulama, kitab, atau tulisan sendiri, supaya ilmu itu tidak berceceran di sepanjang jalan. Ya, ilmu itu liar, lebih liar daripada seburung terbang. Ya, sekarang di tangan, sebentar lepas. Sekarang di tangan, sebentar lepas. Itulah ilmu. Nah, kita ke An-Nisa surah yang keempat ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Di kitab diawali dengan fa in tanaza'tum. Sebenarnya masih ada ayat sebelumnya. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul dan ulil amri di antara kamu. Nah, setelah itu, fa in tanaza'tum fi syai'in, kemudian jika kamu berselisih tentang sesuatu, berbeda pendapat yang sampai meruncing, maka tidak usah bersitegang urat leher, tidak perlu bertengkar, apalagi sampai menapik meja. Segeralah untuk kembali kepada Al-Quran, kepada Allah, kepada Al-Quran, kepada Rasul, kepada sunnahnya. Ya, nah, maka ketika terjadi perbedaan pendapat, terjadi perselisihan, maka segeralah kembalikan kepada Allah, maksudnya kepada Al-Quran, dan kepada Rasul, maksudnya kepada sunnahnya.
supaya tidak berlarut-larut dalam perselisihan, supaya tidak berlarut-larut dalam pertengkaran. Karena berselisih, bertengkar itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu mim ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adzabun 'adzim. Dan janganlah kalian seperti orang yang berselisih, seperti orang yang berbeda, ya, setelah datang keterangan-keterangan yang jelas, baik dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah. Sebab kalau masih berselisih, kalau masih berbeda, faulaika lahum adzabun 'adzim, maka untuk mereka telah disediakan azab yang besar. Nah, mari kita renungkan ayat ini. Seperti orang yang berselisih saja tidak boleh, seperti orang yang berbeda saja tidak boleh, apalagi benar-benar berselisih, benar-benar berbeda. Nah, supaya itu tidak terjadi, farudduhu ilallahi war rasul, segeralah kembalikan kepada Allah dan Rasul. Muncul pertanyaan, kenapa harus kepada Allah? Kenapa harus kepada Rasul? Jawabannya, karena yang punya din ini adalah Allah. Islam ini bukan kita yang punya. Untuk apa kita pertengkarkan? Sekali lagi, Islam ini bukan punya kita. Untuk apa kita pertengkarkan? Siapa yang punya Islam? Yang punya Islam Allah. Maka Allah lah yang lebih tahu tentang Islam. Tanyakan kepada Allah, lihat firman-Nya, buka kitabnya, di situ kita akan ketemu dengan Islam yang sesungguhnya. Sudah itu, setelah Allah yang lebih tahu tentang Islam, tentu utusannya. Siapa utusannya? Para Rasul, yang sekarang adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul-rasul yang lain telah kadaluarsa, telah direvisi, telah dianulir dengan diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah sebabnya kenapa farudduhu ilallahi war rasul. Legowonya kita, tawaduknya kita, rendah hatinya kita untuk mengembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, itu dipertaruhkan keimanan kita kepada Allah dan hari yang akhir. Karena ayat ini berlanjut, in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kalau kalian benar-benar beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, ya, karena ngaku-ngaku itu nilainya murahan, yang mahal diakui, ya, ngaku-ngaku tamat dari universitas ini, ngaku-ngaku, ya, ternyata setelah ditelusuri ijazahnya palsu, tidak diakui oleh universitas ini, nggak ada harganya, nggak ada nilainya. Yang ada nilainya apa? Ketika universitas ini mengeluarkan ijazah yang asli bahwa si fulan betul-betul telah menamatkan kuliah di universitas ini. Ah, ini yang mahal. Nah, begitupun kalau sekadar ngaku-ngaku kita beriman kepada Allah, beriman dengan hari akhirat, murahan. Kapan terangkat nilainya? Ketika diakui oleh Allah. Kapan diakui oleh Allah?
setelah teruji dengan setia kembali kepada Allah dan Rasul. Nah, itulah sebabnya kalau memang benar kalian beriman kepada Allah dan Rasul, ketika berselisih segera kembali kepada Allah dan Rasul, segera kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, kalau demikian mafhum mukhalafahnya, kalau masih ada yang bertengkar tentang Islam ketika berbeda pendapat, maka keimanannya kepada Allah dan hari akhirat perlu ditinjau ulang, perlu dipertanyakan. Ujung ayat, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang demikian itu, kata Allah, lebih utama bagimu. Khairu, lebih utama. Wa ahsanu ta'wila, dan lebih baik akibatnya. Apa akibatnya? Hubungan kita dengan kita selalu harmonis, ya. Tapi kalau dengan bertengkar, tidak mau kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, akan muncullah bibit-bibit permusuhan, ya. Setelah bertengkar, apa yang terjadi? Bibit-bibit permusuhan akan tumbuh kembang. Karena bertengkar itu kadang-kadang saling caci. Nah, ini yang tidak terhindarkan, saling hina. Bila pedang lukai tubuh, masih ada harapan sembuh. Tapi bila lidah lukai hati, kemana obat akan dicari. Nah, supaya tidak terjadi pertengkaran, cepat, segera kembali kepada Allah dan Rasul, maksudnya kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Itulah yang lebih utama dan lebih baik akibatnya. Sekarang kita ke ayat 65, masih An-Nisa. Kita masih di halaman 6. Fala wa rabbika, maka demi Rabbmu hai Muhammad. Allah bersumpah demi Rabbnya Muhammad. Siapa Rabbnya Muhammad? Siapa Rabbnya Muhammad? Allah. Jadi Allah bersumpah dengan dirinya sendiri. Fala wa rabbika, maka demi Rabbmu hai Muhammad, la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Mereka itu pada hakikatnya tidaklah beriman, tidaklah beriman, walaupun mereka sudah bersyahadat, taat ke masjid, rajin ibadah. Sudahkah beriman? Belum, kata Allah. Walaupun mereka sudah mengaku beriman, tapi Allah memvonis mereka pada hakikatnya belumlah beriman, kata Allah. Sampai kapan? Hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, sehingga mereka menjadikanmu sebagai hakim pemutus dalam perkara yang mereka perselisihkan. Ini memperkuat ayat 59 tadi, ya. Jadi kalau kita berselisih, siapa hakimnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan guru saya, bukan guru saya, ya. Selama ini kita tidak bersatu, kenapa? Karena yang mengadili kita adalah guru saya. Kata si A, guru saya. Kata si B, guru saya. Kata si C, guru saya juga. Gurunya banyak. Kapan mau bersatunya kita? Tapi ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita jadikan hakim sebagai pemutus, ya Rasul kita cuma satu, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sinilah akan munculnya persatuan. Dari sinilah akan lahirnya persatuan, ukhuwah yang solid, ya, ukhuwah yang solid. Nah, jadi kita ulang. Maka demi Rabbmu hai Muhammad, mereka pada hakikatnya tidaklah beriman.
sehingga mereka menjadikanmu sebagai hakim pemutus dalam perkara yang mereka perselisihkan. Setelah itu, summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita. Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap keputusan yang kamu berikan. Mereka legowo, mereka menerima dengan sepenuh hati, bukan dengan setengah hati. Tahu tidak bedanya antara sepenuh hati dengan setengah hati? Yang sepenuh hati, ketika ternyata bertentangan dengan pendapatnya, maka dia akan cepat rujuk, dia akan cepat kembali. Oh, kata Nabi begitu ya? Iya. Astagfirullah, ternyata saya salah selama ini. Ini orang yang sepenuh hati. Seperti apa pula orang yang setengah hati? Kata Nabi kan begini, iya sih, kata Nabi, tapi kan, iya sih, hadisnya sahih, tapi kan, nah, masih dibantah dengan tapi kan, berarti namanya itu setengah hati menjadikan Rasulullah sebagai hakim pemutus. Yang diminta adalah menerimanya dengan sepenuh hati. Ya, summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita. Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, walaupun menggusur proyeknya sendiri, walaupun menggusur kepentingannya, bisnisnya, tapi karena Nabi yang bicara, dia dengan rendah hati kembali. Astagfirullah, ternyata saya sudah salah selama ini. Terima kasih ya sudah diingatkan. Ini orang yang sepenuh hati. Ujung ayat, wa yusallimu taslima, dan mereka menerimanya dengan sepenuhnya, ya, dengan tidak ada bantahan-bantahan, ya, tidak ada bantahan-bantahan sama sekali. Ini dalil berikutnya, An-Nisa ayat 59 dan 65. Dalil berikutnya ini tidak ada dalam kitab, ya, ini tidak ada dalam kitab. Hadis dari Al-Irbad bin Sariyah. Hadis dari Al-Irbad bin Sariyah. Derajat hadis ini hasan sahih. Ya. Lebih tinggi daripada hasan, di bawah sedikit daripada sahih. Itu namanya hasan sahih. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmidzi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ini panjang, kita potong sekadar menunjang pembahasan kita. Wa may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Siapa di antaramu yang hidup nanti sepeninggal, pasti dia akan melihat perbedaan yang banyak, perselisihan yang tidak sedikit. Sekarang sudah mulai kita rasakan. Awalnya ormas itu didirikan oleh ulama kita cuman sekedar kendaraan dakwah, sarana dakwah. Baik Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah sebagai sarana dakwah, maupun Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendirikan Nahdlatul Ulama untuk sarana dakwah. Ya. Tujuan Kiai Haji Ahmad Dahlan memberantas TBC, tahayul bid'ah khurafat.
Tujuan Kiai Haji Hashim Asy'ari mendirikan Nahdlatul Ulama supaya mengajak umat kepada ahlus sunnah wal jamaah. Akan ketemu dalam satu titik. Bukankah ahlus sunnah wal jamaah itu anti dengan tahayul khurafat dan bid'ah? Bukankah anti dengan tahayul bid'ah dan khurafat itu adalah ahlus sunnah? Cuma perbedaan istilah saja. Muaranya sama. Nah, maka ini cuma perbedaan kendaraan dakwah saja. Tapi apa yang terjadi sekarang, sepeninggal dua ulama besar ini, maka di akar rumput ya, yang memang kurang mendalami ilmu agama, inilah yang seringkali bertengkar. Yang ngaku Muhammadiyah, dialah yang paling benar. Yang ngaku Nahdlatul Ulama, dialah yang paling afdal. Yang ngaku persis, dialah yang paling pas, tidak lebih tidak kurang, katanya persis. Cuman yang ngaku, sekali lagi, cuman yang ngaku. Nah, kalau demikian, kemana kita taruh para sahabat? Para sahabat mulai dari Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Al-Hasan, Al-Husain, terus ke bawah, yang sudah dijamin oleh Rasul masuk surga. Mereka tidak terdaftar di Muhammadiyah, di Menteng Raya. Mereka tidak terdaftar di Nahdlatul Ulama, di Keramat Raya. Mereka tidak terdaftar di Persis. Apakah Islamnya tidak benar? Apakah Islamnya tidak afdal? Apakah Islamnya tidak pas? Ini pertanyaan yang harus kita jawab. Jadi yang benar-benar Muhammadiyah, yang benar-benar Muhammadiyah, ya, tidak akan menyalahkan. Yang benar-benar Nahdlatul Ulama tidak akan menyalahkan. Begitupun seterusnya. Yang disalahkan siapa? Yang menyimpang dari Al-Quran dan As-Sunnah. Itu yang sepakat disalahkan. Selagi masih berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, maka Muhammadiyah tidak akan menyalahkan. Nahdlatul Ulama yang sesungguhnya tidak akan menyalahkan. Begitupun Persis yang sesungguhnya tidak akan menyalahkan. Ya. Nah, kita kembali. Jadi kata Nabi apa? Wa may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Siapa nanti yang hidup di antara kalian akan melihat perbedaan yang banyak. Di akar rumput ini yang diceritakan Nabi. Muhammadiyah menyalahkan NU, NU menyalahkan Muhammadiyah. Jadi pertarungan segitiga, ya. Menyalahkan Persis, Persis juga menyalahkan. Maka terjadilah perpecahan di antara kaum muslimin. Padahal Rasulullah sudah mengantisipasi supaya tidak terjadi perpecahan. Apa solusinya? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin. Maka kalian harus mengikuti sunnahku dan mengikuti sunnah khulafa'ur rasyidin, sunnah sahabat maksudnya. Ya. Karena di antara yang tiga kelompok, tiga ormas ini, tidak ada yang menyesatkan sunnah Rasul, tidak ada yang menyesatkan sunnah sahabat. Nah, maka kembalilah kepada sunnah Rasul dan sunnah sahabat. Insya Allah akan ketemu kita di satu titik. Ukhuwah kita akan kembali utuh, persatuan kita tidak akan terkoyak-koyak. Jadi kalau ditanyakan, kenapa umat Islam susah untuk bersatu? Jawabannya, karena tidak mau kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Itu jawabannya. Kalau sepakatlah kaum muslimin ini kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, maka tidak akan terjadi perpecahan. Kalaupun terjadi perbedaan, perbedaan yang bisa ditolerir, perbedaan yang masih dalam ruang lingkup Al-Quran dan As-Sunnah. Itu dalil berikutnya. Saya tidak kasih nomor, silahkan kasih nomor sendiri.
Kemudian kita ke An-Nur. An-Nur itu surah 24. Kita awali dengan ayat 51 dan dilanjutkan dengan ayat 63. Ini juga tidak ada dalam kitab. Kita buka mushaf. An-Nur surah 24 ayat 51. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Ayat ini diawali dengan innama. Innama itu faedahnya litakhsis, pengkhususan, ya, pengkhususan, ya. Contoh, sesungguhnya umat Islam yang istiqomah itu hanyalah akan memilih calon pemimpin yang soleh. Ini contoh, bukan kampanye ya. Contoh. Sesungguhnya umat Islam yang istiqomah itu ketika memilih pemimpin hanya akan memilih calon pemimpin yang soleh. Maka ketika ada yang memilih pemimpin ahlul maksiat, calon pemimpin yang agamanya nggak jelas, berarti bukan umat Islam yang istiqomah, ya, bukan umat Islam yang istiqomah. Jadi pengkhususan umat Islam yang istiqomah itu hanya ketika memilih pemimpin, dia akan pilih pemimpin yang kalau tidak soleh yang paling soleh lah di antara yang ada. Contoh pengkhususan. Nah, berangkat dari contoh, kembali kepada ayat. Innama kana qaulal mu'minin, sesungguhnya perkataan orang-orang yang beriman idza du'u ilallahi wa rasulih, apabila diajak untuk kembali kepada Allah dan Rasulnya, untuk apa? Liyahkuma bainahum, untuk menghakimi perbedaan di antara mereka. Ayyaqulu sami'na wa ata'na, hanya dengan mengucapkan kami dengar dan kami taat. Artinya tidak ada ucapan lain. Tidak ada ucapan lain selain daripada sami'na wa ata'na. Kalau ternyata ada yang mengatakan sami'na wa asaina, berarti itu bukan orang yang beriman. Bukan orang yang beriman. Jangankan sami'na wa asaina, sami'na wa pikir-pikirna saja, ya, itu imannya perlu dipertanyakan. Imannya perlu dipertanyakan. Sudah jelas ayat Allah, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Karena depositonya banyak di bank. Pikir dulu deh. Pikir dulu deh. Orang yang sami'na wa ata'nya, dia langsung batalkan depositonya itu. Langsung dia ambil depositonya itu. Karena dia sudah tahu. Apalagi dia baca ayat Allah yang tidak mau meninggalkan riba, umumkan Allah dan Rasul memangnya. Beritahukan, dia harus siap berperang dengan Allah dan Rasul bagi orang yang tidak mau meninggalkan riba, kata Allah SWT. Maka Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Seorang sahabiat jalil bernama Zainab binti Jahsy dilamar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dijodohkan dengan mantan budaknya Zaid bin Harithah. Awalnya Zainab keberatan karena beliau adalah putri bangsawan Quraisy. Istilah kita kalangan ningrat, masa dijodohkan dengan mantan budak? Keberatan. Nah, karena Zainab keberatan, maka turunlah ayat sebagai teguran keras. Apa kata Allah? Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin, tidaklah pantas bagi laki-laki mukmin dan juga tidak layak bagi wanita mukminah, idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim, apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu keputusan tentang urusan mereka, bahwa akan ada pilihan lain bagi mereka, tidak nurut kepada keputusan Allah dan Rasul. Karena itu sama saja dengan mendurhakai Allah dan Rasulnya. Maka ayat ini ditutup oleh Allah, wa may ya'sillaha wa rasulah faqad dhalla dhalalan mubina. Siapa yang durhaka ya kepada Allah dan Rasulnya, berarti dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata, kata Allah Subhanahu wa taala. Orang yang masih ngeyel, yang tidak mau nurut kepada Allah dan Rasul, tidak mau nurut kepada Al-Quran, tidak mau nurut kepada As-Sunnah, itu sama saja mendurhakai Allah dan Rasul. Kalau kita sudah dicap sebagai pendurhaka Allah, pendurhaka Rasul, berarti itulah kesesatan yang nyata, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir kita ke Al-Hujurat surah 49 ayat 1. Al-Hujurat surah 49 ayat 1. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Ya, nomor 3, tidak mendahului Al-Quran, sunnah Rasul dan sunnah sahabat. Dilarang oleh Allah. Hai orang yang beriman, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Maksudnya, orang-orang mukmin tidak boleh menetapkan suatu hukum sebelum ada ketetapan dari Allah dan Rasul. Itu namanya ngarang-ngarang syariat sendiri. Yang dibolehkan Allah lalu tidak dibolehkan, yang tidak dibolehkan Allah lalu dibolehkan, yang dihalalkan Allah lalu diharamkan, yang diharamkan Allah lalu dihalalkan. Itu namanya mendahului Allah dan Rasulnya. Itu tidak boleh. Pada suatu kali Ibnu Abbas menegur para sahabat. Masya Allah. Memang siapa Ibnu Abbas kok bisa menegur para sahabat? Ya, Ibnu Abbas itu ulamanya sahabat. Ya, Ibnu Abbas itu ulamanya sahabat. Apa kata Ibnu Abbas? Di kitab lihat halaman 7. Arahum sayahlikun. Aqulu qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa yaqulun qala Abu Bakar wa Umar. Aku kira mereka akan binasa, kata Ibnu Abbas. Kenapa? Aku berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedangkan mereka mengatakan Abu Bakar telah berkata begini, Umar berkata begini. Artinya
perkataan Rasulullah yang disampaikan oleh Ibnu Abbas dibantah oleh mereka dengan perkataan Abu Bakar, dengan perkataan Umar. Maka Ibnu Abbas mengatakan, aku kira mereka akan binasa. Apa faedah yang bisa kita ambil? Kalau sudah Rasul yang bicara, jangan benturkan dengan kata siapa saja. Dengan kata Abu Bakar saja tidak boleh, dengan kata Umar saja tidak boleh, apalagi dengan kata guru saya. Yang banyak kan begitu sekarang. Sudah kita sampaikan ayat Allah, surah sekian, ayat sekian. Sudah berbusa kita menyampaikan hadis Nabi, ini sahih, ini sanadnya. Tapi kan kata guru saya nggak begitu. Kata guru saya. Ini yang akan mengundang kecelakaan menurut versi Abdullah ibnu Abbas. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Abdul Bar. Baik, sampai di sini pembahasan kita. Insya Allah pekan depan kita lanjutkan kepada poin yang keempat. Golongan yang selamat senantiasa menjaga kemurnian tauhid. Ada pertanyaan? Silakan. Pak Mustafa silakan. Al-Hujurat ayat 1. Ya, silakan. Iya. Baik. Ya, itu saja. Ya. Jemaah, paham enggak pertanyaan beliau? Ya, beliau menanyakan Al-Hujurat ayat 1 mengatakan jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Nah, lalu bagaimana dengan ayat Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum sebelum kaum itu merubah nasibnya sendiri. Berarti kaum itu mendahului Allah dan Rasul, gitu ya yang ditanyakan. Yang dimaksud mendahului Allah dan Rasul, kalau punya terjemah lihat footnote, catatan kaki di bawah. Maksudnya masalah hukum. Ya, tadi juga saya sampaikan, jangan menetapkan hukum di luar hukum Allah dan Rasul. Ketika Allah dan Rasul mengatakan haram, tetaplah katakan haram, jangan katakan halal. Ketika Allah dan Rasul mengatakan halal, tetaplah katakan itu halal, jangan dikatakan haram. Ketika menghalalkan yang diharamkan Allah dan Rasul, itu mendahului Allah dan Rasul namanya. Ketika mengharamkan yang dihalalkan Allah dan Rasul, itu namanya mendahului Allah dan Rasul. Itu yang dimaksud ayat 1 Al-Hujurat surah 49. Lalu yang dimaksud dengan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim adalah Allah Subhanahu wa taala tidak mau dengan orang yang berpangku tangan. Ya. Allah menghargai orang yang rajin berusaha, orang yang rajin berdoa. Maka nasib kaum itu tidak akan berubah sehingga mereka berusaha dengan serius, sungguh-sungguh, dan mereka berdoa dengan tekun kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman kemudian tidak banyak orang tahu ada usaha itu yang langsung, ada usaha itu yang tidak langsung. Usaha yang langsung ketika masalah itu bisa dipecahkan sendiri, boleh, silahkan langsung. Tapi ketika problematika itu tidak bisa dipecahkan sendiri, nah ini perlu campur tangan Allah. Ya, seperti yang sering kita ceritakan, ya, ada nyamuk, selesai, kita aja selesai. Itu namanya
masalahnya kecil, ya cukup kita saja yang beginikan. Tapi ketika ada musuh yang lebih besar, mampukah kita menghadapi sendiri? Nggak bisa. Harus ada campur tangan Allah. Ya. Nah, bagaimana caranya? Dengan mendekatkan diri kepada Allah, dengan mentauhidkan Allah, dengan membersihkan akidah daripada kesyirikan. Di situ datangnya pertolongan Allah. Saya ulang lagi, hanya 313 orang rombongan Rasulullah ke Badar bisa melumpuhkan 1000 orang prajurit musyrik Makkah. Nggak masuk akal. Ya. Kenapa ini terjadi? Ada tangan Allah yang bermain. Ya. Nah, makanya untuk mengundang tangan Allah bermain itu, jernihkan akidah dari lumpur-lumpur syirik. Ketika itu para sahabat telah ditanamkan di dadanya benih-benih tauhid, telah dibasuh, telah disucikan akidahnya daripada kesyirikan. Maka datanglah pertolongan Allah. Ketika akidah kita masih berlumuran syirik, ibadahnya masih bercampur bid'ah, jangan mimpi untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu merubah nasibnya sendiri. Allah tidak akan memenangkan kaum muslimin ketika kaum muslimin masih betah dengan kemusyrikan, masih betah dengan kebid'ahan. Allah tidak akan merubah nasibnya, akan begitu terus menjadi bulan-bulanan musuh-musuh mereka. Itu yang dimaksud dengan ayat. Wallahu a'lam. Yang lain? Cukup ya, kita tutup. Subhanakallah. Silakan Pak Joko Tampawi ya, Tampawi Dodo ya, silakan Pak. Ya, betul. Ya, tentang ijma' dan qiyas. Ya, baik. Tadi ayat hadis Abu Hurairah riwayat Al-Hakim, Nabi mengatakan, kutinggalkan 2 hal. Taraktu fikum syai'ain, kutinggalkan 2 hal. Yang dimaksud adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, bagaimana kedudukan ijma' dan qiyas itu ya? Nah, ijma' itu adalah ketika hukum-hukum tidak ditemukan dalam Al-Quran dan tidak ditemukan dalam As-Sunnah. Ini lebih banyak hukum-hukum yang tertuang dalam fikih, ya, fikih tentang hukum had, ya, fikih tentang hukum-hukum yang lain, tapi tidak terdapat dalam fikih ibadah, apalagi akidah, ya. Kalau akidah dan ibadah mencukupkan Al-Quran, As-Sunnah, wa qala sahabah, hanya itu. Tapi ketika fikih itu yang lain, fikih hukum, ya, maka kadang-kadang memang tidak ditemukan dalam Al-Quran, tidak ditemukan dalam As-Sunnah. Maka perlu ulama-ulama kibar itu duduk dan mereka mencurahkan pemikirannya. Nah, disitulah adanya ijma', ya, kesepakatan para ulama tersebut, ya. Nah, kemudian kias, ya, kias adalah dalam implementasi daripada fikih itu. Contoh, ya, di zaman Nabi zakat itu adalah gandum, kurma, tidak ada beras. Kita sekarang nggak punya kurma, nggak punya gandum, yang ada beras. Maka itu dikiaskan, ya. Karena Nabi mengatakan zakat adalah makanan yang mengenyangi. Yang mengenyai pada masa Nabi adalah gandum, kurma, ya. Nah, yang mengenyangi di negeri kita adalah beras. Maka beraslah yang kita bayarkan untuk zakat. Demikian Pak. Tapi tentang akidah dan ibadah itu tidak ada, ya, kias itu.
cukup di Al-Quran dan As-Sunnah, minimal perkataan sahabat itu tadi. Wallahu a'lam. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika